Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Federasi Gimnastik Indonesia pastikan atlet Israel tidak akan berpartisipasi pada kejuaraan dunia senam artistik di Jakarta. Federasi Senam Internasional mendukung langkah pemerintah Indonesia. 6 atlet Israel resmi batal bertanding pada ajang kejuaraan dunia senam artistik di Jakarta 19 hingga 35 Oktober 2025. FGI dan Komite Olimpiade Indonesia mengaku sudah menyampaikan keputusan pemerintah kepada Presiden Federasi Senam Internasional Morinari Watanabe yang akhirnya menyatakan secara resmi mendukung keputusan Indonesia. Komite Olimpiade juga menyampaikan alasan dibalik penolakan, yakni karena sejumlah aturan diplomatik dalam ajang tersebut. Karena kami tahu bahwa Israel itu merupakan satu negara dari negara yang tidak punya diplomasi dengan Indonesia dan juga termasuk ke dalam calling visa. Jadi dengan demikian peraturan dari pemerintah adalah bila ada salah satu negara yang termasuk di dalam calling visa, itu kami sebagai penyelenggara harus bersurat kepada imigrasi bahwa ada dari negara tersebut. Kami sudah menyatakan itu. Kemudian dengan demikian kami sebetulnya melihat juga situasi dan kondisi dan segala macam, dan akhirnya setelah kami sampaikan juga ke FIG bahwa ini rasanya sudah tidak mungkin ya, dan dari awal kami sudah insist sebetulnya, dan kami bersurat lagi kepada pihak imigrasi untuk dibatalkan. Jadi memang betul kami sebagai penjamin karena memang itu tertulis dari ketetapan pemerintah. Kita tahu semua pasti ada konsekuensinya, tapi karena ini keputusan bersama dan kita sangat menghormati keputusan yang diambil, karena kami juga berkomunikasi dengan pemerintah, itu kita melihat pemerintah mengambil langkah setelah melihat situasi dan dinamika yang terjadi. Dan itu saya tanyakan kepada Profesor Yusril, beliau menyampaikan bahwa apa dinamika yang terjadi itu setelah ada penolakan dari MUI, dari partai politik, dari kelompok-kelompok masyarakat, bahkan dari local government gitu. Ini sehingga keputusan itu dibuat, dan hari ini kita mendapatkan official press release, dan itu juga yang menjadi dasar ketika kami berkomunikasi dengan FIG juga langsung menyatakan bahwa mereka memberikan support terhadap keputusan tersebut. Nah, semua konsekuensinya pasti nanti akan kita lihat setelah kegiatan, tapi kita terus akan mendorong bahwa event-event internasional Indonesia ini bukan hanya negara peserta, tapi juga bisa menjadi negara penyelenggara. Kita punya banyak sekali presiden yang baik dari kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan yang sukses dan mendapatkan apresiasi di baik nasional maupun internasional. Sekali lagi, kesuksesan FIG, kesuksesan Asia Gimnastik, dan kesuksesan Gimnastik Indonesia dalam mengadakan World Champion of Gymnastik ini menjadi perhatian dunia dan akan menjadi modal kita untuk menjadi tuan rumah di kegiatan-kegiatan yang lain. Terima kasih. Sebelumnya, pemerintah Indonesia resmi tak akan memberikan visa untuk atlet senam Israel. Keputusan ini diambil lantaran hingga kini Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Gelaran senam artistik dunia yang digelar di Jakarta kemungkinan tidak akan diikuti oleh atlet senam asal Israel. Lantaran pemerintah Indonesia dengan tegas menyatakan tidak akan memberikan visa bagi atlet asal Israel. Pemerintah pun tekankan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19
sampai dengan 25 Oktober yang akan datang. Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan terakhir dalam pidato beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza. Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel sampai dengan Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka. Pemerintah juga terus menerima penolakan dari berbagai kalangan atas keikutsertaan Israel dalam kejuaraan ini. Rencananya gelaran kejuaraan dunia senam artistik 2025 akan digelar di Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober 2025 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali bicarakan soal transfer ke daerah atau TKD yang dipotong. Di waktu yang sama, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bahtiar Najamuddin juga berikan tanggapan usai 18 kepala daerah ramai-ramai sambangi kantor Menkyu untuk ajukan komplain. Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memotong transferan ke daerah menuai protes. Para gubernur tegas menolak rencana pemerintah pusat yang akan melakukan pemotongan anggaran dengan mendatangi kantor Kementerian Keuangan di Jakarta. Meski begitu, Menteri Keuangan masih santai menanggapi perihal transfer ke daerah atau TKD yang diprotes. Usai pelantikan sejumlah pejabat pada Rabu sore di Istana Negara, Purbaya mengatakan dirinya sudah menjelaskan mengapa penurunan terjadi kepada para pemimpin di daerah yang datang ke kantornya. Ia juga menyebut jika ekonomi membaik, tentu penambahan secara otomatis akan dilakukan pada pertengahan tahun depan. Dia semuanya kan kalau dipotong anggaran pasti protes. Saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk mengindik ke atas, mengupgrade kalau ekonomi sudah mulai bagus dan pajak kita membaik ya. Kalau ekonomi bagus kan otomatis pajak juga naik kan. Nanti kita lihat, saya pesan sama mereka, ya Anda pastikan aja penyerapan anggarannya bagus, tepat waktu dan nggak ada yang bocor. Kalau itu yang terjadi, maka tahun depan kita bisa propose ke atas dan ke DPR untuk menambah. Sementara Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bahtiar Najamuddin mengatakan legislatif telah berkomunikasi dengan Menkyu dan menekankan untuk perbaikan berkala soal transfer ke daerah serta melakukan penambahan anggaran. Prinsipnya nanti secara berkala itu akan ditinjau ulang. Nah, kami kurang lebih sebulan lebih yang lalu dalam pertimbangan DPD terkait dengan era APBN memang kita sudah meng-underline bahwa memang sebaiknya TKD itu ditambah karena aspirasi para kepala daerah begitu banyak. Tapi juga catatan kita juga bahwa kepala daerah agar betul-betul produktif, efektif dan selektif sehingga juga dana TKD yang diluncurkan ke daerah itu betul-betul punya multiplier efek. Sebelumnya di depan belasan gubernur yang mendatangi kantornya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah mengatakan alasan pemotongan disebabkan APBN 2026 lebih rendah 29% dari sebelumnya di angka 919 triliun menjadi 650 triliun rupiah. Dari Jakarta, Camar Haenda Novandwi, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam 2-3 tahun ke depan, bahan bakar minyak di Indonesia akan dicampur dengan etanol 10%. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, rencana pencampuran etanol dan bensin sudah disetujui oleh Presiden Prabowo. Pemerintah Indonesia saat ini tengah menggodok rencana mencampurkan bahan bakar minyak dengan etanol 10%. Etanol yang akan digunakan nantinya bersumber dari bahan nabati seperti jagung dan tebu. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, rencana pencampuran etanol 10% dan bensin sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya untuk membuat minyak yang bersih dan ramah lingkungan, serta mengurangi impor minyak Indonesia yang saat ini masih sangat tinggi. Meski sudah disetujui, Bahlil masih belum bisa memastikan kapan penerapan campuran etanol dan bensin berjalan.
Saat ini pemerintah tengah menghitung dengan rencana penerapan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan.